Baik, pada pertemuan hari ini saya akan membahas terkait penerapan matriks dalam ekonomi, di mana penerapan matriks dalam ekonomi yang akan saya jelaskan pada hari ini adalah terkait analisis input-output. Sekilas tentang analisis input-output. Analisis input-output ditemukan pertama kali oleh Wesley W. Leontief pada tahun 1963. Analisis input-output merupakan suatu model matematis untuk menelaah keterkaitan antar sektor dalam suatu perekonomian. Di mana kita tahu bahwa dalam suatu perekonomian negara itu terdapat banyak sektor. Nah, setiap sektor itu akan ada saling keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya. Makanya tujuan dari analisis input-output ini adalah memprediksi tingkat output yang harus diproduksi oleh masing-masing sektor untuk memenuhi tingkat permintaan akhir. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Contoh kasus. Di sini saya akan langsung ke contoh kasus supaya bisa lebih pahami. Suatu negara diketahui memiliki 3 sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian, jasa, dan industri. Yang pertama, sektor pertanian memiliki output sebesar 100, yang mana digunakan sebagai input sektor pertanian itu sendiri sebesar 20, digunakan oleh sektor jasa sebesar 30, dan digunakan oleh sektor industri sebesar 5. Dan sisanya dibeli oleh konsumen akhir untuk dikonsumsi sebesar 40. Kemudian yang kedua, sektor jasa memiliki total output sebesar 290, yang mana digunakan untuk input sektor jasa itu sendiri 80, digunakan untuk sektor pertanian 15, dan digunakan oleh sektor industri sebesar 60. Sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebagai permintaan akhir sebesar 135. Yang ketiga, sektor industri memiliki total output sebesar 235, yang mana digunakan untuk input sektor itu sendiri, yaitu industri sebesar 55, digunakan oleh sektor pertanian sebesar 10, dan digunakan oleh sektor industri sebesar 50. Sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebagai permintaan akhir sebesar 120. Ini soalnya. Pertama-tama, ketika kita melihat soal berbentuk narasi seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel. Tabel dari narasi ini, kita buat tabel. Nah, pertanyaannya pertama, buatlah tabel input-outputnya. Jadi narasi yang tadi kita buat tabel input-outputnya. Dan yang kedua, ditanyakan carilah nilai tambahnya. Dan yang ketiga, buatlah matrik koefisien inputnya. Seperti itu. Sumbernya mana? Sumbernya dari narasi yang awal tadi, yang ini ya. Baik, yang pertama kita buat tabel input-outputnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat di sini. Ada tabel analisis input-output. Cara membacanya kita dari samping. Dari sektor pertanian memiliki output 100, digunakan untuk input pertanian itu sendiri 20, untuk sektor jasa 35, dan sektor industri 5. Sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebagai permintaan akhir 40. Jadi kita terjemahkan soal yang tadi narasi itu ke dalam tabel supaya lebih jelas. Kemudian ya, baris kedua juga sama. Sektor jasa memiliki total output 290, di mana sektor ini digunakan untuk jasa itu sendiri 80, untuk pertanian 15, dan untuk sektor industri 60. Sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebesar 135, itu ya. Kemudian pada baris ketiga, total output dari sektor industri adalah 235, yang mana digunakan oleh industri itu sendiri sebesar 55, digunakan oleh pertanian 10, dan oleh jasa 50. Sisanya dibeli oleh konsumen akhir sebesar 120. Jadi total output ini adalah penjumlahan dari semua sektor ini ditambah dengan permintaan akhir. Jadi total output gitu ya. Jadi semua dijumlahkan di total output.
Ini juga sama, baris kedua dijumlahkan semua sektor tambah permintaan akhir jadi total output, dan seterusnya. Nah, ini setiap sektor ini bisa kita buat matriks. Kita misalkan matriks A. Ini elemen-elemennya. Elemen-elemennya 20, 15, 10, 35, 80, 50, 5, 60, dan 55. Ini elemennya, berarti matriks A itu adalah order 3 kali 3 ya. Dengan baris 3 dan kolom 3. Nah, ini kita misalkan suatu vektor nanti. Jadi C, vektor ya ke bawah. Ini setiap elemennya. Dan total output itu kita misalkan jadi X nantinya. Seperti itu. Silahkan jika ada yang kurang paham bisa tanyakan. Kemudian di baris terakhir ada nilai tambahnya, belum diketahui kan tadi kita suruh nyari nilai tambah ya untuk soal kedua. Jadi tabel tuh sampai sini udah selesai nih. Sampai dengan setiap sektor kita buatkan tabel udah selesai. Itu jadi tabel analisis input output. Total output di yang paling bawah kita jumlahkan, kita pindahkan saja ke sini ya. Dari tabel yang ini kita pindahkan ke bawah. Kita inverse. Kemudian bagaimana dengan cara mencari nilai tambah? Nah, di sini kita akan mencari nilai tambah. Caranya seperti apa? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk mencari nilai tambah. Untuk mencari nilai tambah ini adalah total output dikurangi oleh setiap elemen sektor di atasnya yang ini. Misalkan total outputnya 100 dikurangi dengan 20, 15, dan 10. Jadi nilai tambahnya 55. Kemudian untuk kolom kedua, total outputnya 290, maka nilai tambahnya 35 tambah 80 tambah 50 dijumlahkan dulu, kemudian nanti total output dikurangi elemen-elemen ini, jadi 125. Kemudian pada kolom ketiga nilai tambahnya total output 235 dikurangi dengan penjumlahan elemen-elemen dari setiap sektor, dikurangi 5 tambah 60 tambah 55. Jadi nilai tambahnya 115 dan seterusnya sampai dengan lengkap semua tabel. Jadi begitu cara mencari nilai tambah ya. Jadi total output dikurangi elemen setiap sektor perekonomian yang ada di atasnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencari koefisien input. Nah, seperti ini. Untuk mencari koefisien input, tadi kan kita punya matriks A ya, yang ini. Matriks A itu elemennya 20, 15, 10, 35, 80, 50, 5, 60, dan 55. Untuk mencari koefisien input, kita tinggal bagi setiap elemen ini dibagi dengan total output. Jadi 20 per 100, 15 per 100, 10 per 100. Dengan posisi yang sama. Kemudian 35 per 290, 80 per 290, dan 50 per 290. Yang ini pun sama, 5 per 235, 60 per 235, dan 55 per 235. Nanti akan didapatkan hasil matriks A, inilah namanya koefisien input. 20 bagi 100, 0,2. 15 bagi 100, 0,15. 10 bagi 100, 0,1. Dan seterusnya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Atau cukup jelas? Halo? Cukup jelas. Baik, saya lanjutkan ya. Ini kita baru membuat tabel, mencari nilai tambah, dan mencari koefisien matriks. Koefisien input ya, maaf. Mencari matriks koefisien input ini, maaf. Nah, selanjutnya, tadi kan tujuannya untuk mengetahui perusahaan itu harus produksi berapa harusnya, supaya dia memenuhi permintaan konsumen atau kebutuhan. Ini kita belum sampai ke sana. Kita sekarang akan membahas berapa produksi suatu perusahaan supaya dapat mencapai tujuan untuk memenuhi permintaannya. Nah, rumusnya seperti ini. Jumlah keluaran dapat dicari dengan cara X sama dengan A kali X tambah C. Atau X dikurangi A kali X sama dengan C. Atau bisa kita terjemahkan juga, matriks identitas dikurangi matriks A kali A sama dengan C.
Tapi supaya tidak bingung, kita bisa langsung ke sini. Kita bisa langsung ke rumus ini. Rumus mencari keluaran atau X ini sama dengan inverse dari matriks identitas dikurangi matriks A dikali dengan matriks C. Tadi kan kita tahu ya, matriks identitas kita nanti kita bahas, kemudian matriks A kita tadi sudah dapat koefisien inputnya. Ini jadi matriks A nih. Ini ya. Kemudian matriks C yang mana? Ini kan matriks C ya. Kalau C itu yang permintaan akhir yang tadi saya jelaskan di awal. Ada permintaan akhir itu jadi matriks C yang buatnya vektor. Seperti itu. Tapi untuk mencari nilai X ini atau keluaran ini, kita harus melalui berapa tahap gitu. Saya akan jelaskan setiap tahapnya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan jelaskan dari contoh soal, contoh latihan. Di sini ya, misalkan tentukan jumlah keluaran untuk sektor P, Q, dan R jika diketahui matriks koefisien A, ini matriks koefisien, dan C permintaan akhirnya. Jadi di soal ini, kita sudah diketahui matriks koefisien dan vektor dari konsumsi atau permintaan akhirnya. Tapi kalau belum, kalau soalnya berbentuk narasi, maka kita tahapannya seperti tadi. Kalau soalnya narasi, pertama kita terjemahkan narasi tersebut ke dalam tabel, kemudian yang kedua kita bisa cari nilai tambahnya, dan yang ketiga kita bisa buat matriks koefisien inputnya. Tapi kalau soal ini, kita sudah enak ya, kita langsung sudah diketahui koefisien inputnya, jadi sudah diketahui matriks A, dan matriks C-nya ini sudah diketahui. Sekarang kita tanyakan langsung jumlah keluarannya atau jumlah yang harus diproduksinya. Maka jawabannya seperti rumus yang di awal tadi ya ini. X sama dengan inverse dari matriks identitas dikurangi matriks A dikali dengan C. Nah, untuk tahap pertama, kita akan kerjakan dulu ini, matriks identitas dikurangi matriks A. Sini ya. Matriks identitasnya order 3 kali 3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalian tidak usah bertanya matriks identitas seperti apa, karena baku seperti ini. Kalau misalkan matriks identitasnya 2 kali 2, berarti 1, 0, 0, 1. Gitu kan. Karena ini 3, order 3 kali 3, berarti 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Seperti ini. Kemudian dikurangi matriks A. Matriks A-nya mana? Dari soal. Ini sudah diketahui, kalian tidak usah mencari lagi. Berarti dikurangi matriks A. Kemudian kita kurangkan seperti pengoperasian matriks biasa. 1 dikurang 0,4 berarti 0,6. 0 dikurang 0,3 min 0,3. 0 dikurang 0,1 min 0,1. Dan seterusnya. Setiap elemen kita lakukan operasi pengurangan matriks sampai dengan 1 dikurang 0,2, 0,8 ya. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita dapatkan matriks identitas dikurangi matriks A ini, kita akan buat determinannya. Determinan dari matriks I dikurangi matriks A. Untuk mengerjakan ini, kita gunakan cara seperti yang biasa kita gunakan dalam mengerjakan determinan matriks. Dari sini, 0,6 dikali 0,8 dikali 0,8. Miring ya, miring sini. Kemudian ditambah min 0,3 kali min 0,3 kali min 0,2. Kemudian ditambah lagi min 0,1 kali min 0,2 kali min 0,4 dan seterusnya. Kemudian kurangi dari sini, dari bawah dikuranginya min 0,2 kali min 0,8 kali min 0,2 dikali 0,8 dikali min 0,1. Kemudian dikurangkan min 0,4 dikali min 0,3 dikali 0,6. Dikurangkan lagi min 0,8 dikali min 0,2 dikali min 0,3. Kemudian kalian jumlahkan setiap ininya, tiga-tiganya ini. 0,6 kali 0,8 kali 0,8 berarti 0,384. Kemudian ini juga sama ya. Kemudian kalian operasikan sampai ketemu hasil akhirnya. Ini dibulatkan jadi 0,2. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita mencari adjoint-nya.
untuk mencari adjoint ini kita berbasiskan pada matriks A yang tadi. Ini ketemu, kita cari adjoint matriks identitas dikurangi matriks A. Rumusnya seperti ini ya. Kalian tinggal masukkan berdasarkan matriks ini. Misalkan elemen kolom kedua, baris kedua, berarti baris kedua, kolom kedua, berarti baris kedua, kolom kedua, berarti 0,8. Kalian simpan 0,8. Kemudian elemen kolom ketiga, baris kedua, berarti kolom ketiga, baris kedua, min 0,4 gitu ya. Kalian dan seterusnya. Ini sama seperti aturan bakunya, plus, min, dan plus, min, plus. Ini juga sama ya, tinggal ikutin, tapi ganti pakai angka ini. Seperti itu. Sesuai dengan posisi baris dan kolomnya. Nanti kalian ketika ketemu ini, maka kalian tinggal operasikan 0,8 kali 0,8, jadi 0,4. Min 0,4 dikali min 0,3, jadi harusnya ini 0,12 ya, plus ya. Dan seterusnya ini dikali silang ya, cara sarus ini ya, menggunakan cara sarus. Kemudian nanti, maaf sebentar. Kemudian nanti 0,64 dikurang 0,12, nah, jadi 0,52. Ini dikali ya, dikali silang, kemudian dikurangi. Oke. Sampai sini kalian akan ketemu matriks dari adjoint matriks I dikurang matriks A. Tapi ini dengan cara sarus, tapi mohon maaf, ini ada beberapa kesalahan ketik ya. Yang pasti kalian tahu caranya seperti cara sarus seperti biasa. Jadi dikali silang. Sampai dengan ketemu suatu matriks. Matriks adjoint, matriks identitas. Selanjutnya, setelah kalian hitung adjoint itu, kalian akan mencari X ini. Kita mulai mencari X. Tapi kalian inverse dulu ya. Inverse dari matriks identitas dikurangi matriks A. Sama dengan 1 per determinan I dikurang A dikali dengan adjoint matriks identitas dikurangi matriks A. Sama dengan 1 tetap ya, 1. Determinan I kurang A tadi sudah kita cari, 0,2. Dari mana 0,2? Dari sini. Nah, dari sini ya, determinan matriks identitas dikurangi matriks A. Kemudian, dikali dengan adjoint matriks I dikurangi matriks A. Ini adjoint, hasil pencarian kita di adjoint. Besar saya coba ini. Nah, ini ya, hasil adjoint matriks I dikurangi A. Maka kita akan cari 0,52 dikali 1, 0,52. Kemudian dibagi 0,2, berarti 2,6. Selanjutnya 0,28 dikali 1, 0,28. Dibagi 0,2, berarti 1,4. 0,17 dikali 1 dibagi 0,2, berarti 0,9, dan seterusnya. 0,22 dikali 1 dibagi 0,2, 1,1, dan seterusnya sampai berbentuk suatu matriks. Nah, selanjutnya kita akan cari X-nya. Tadi kan yang ditanyakan X. Kita belum sampai ke X. Tadi X itu adalah inverse dari matriks I dikurangi matriks A dikali dengan C. Nah, ini C-nya. C yang awal ya tadi ya, permintaan akhir ya. Nah, kemudian kalian kalikan. Bagaimana cara mengalikannya? Cara mengalikannya 2,6 dikali 140 berarti 364. Kemudian 1,4 dikali yang kedua 220 berarti 308. 0,9 dikali 150 berarti 135. Kemudian pada baris kedua juga sama. 1,1 kali 140 berarti 154. Kemudian 2,3 kali 220 berarti 506. Dan 1,0 dikali 150, 150. Begitupun dengan baris yang ketiga. Nanti kalian jumlahkan setiap barisnya. Berarti untuk perusahaan P, untuk memenuhi kebutuhan, dia harus memproduksi sebesar 807. Untuk perusahaan Q, dia harus memproduksi 810, dan
perusahaan R dia harus produksi 903 seperti itu.